Anda kembali lagi di Lunch Talk pemirsa dan masih bersama dengan Pak Hermawan Saputra dan Pak Syahrizal Syarif. Nah, kita ke Pak Syahrizal Syarif ini, Pak. Pak, tadi kita sudah membahas terkait dengan ini bagaimana dengan pasien yang telat dijemput gitu oleh ambulans atau petugas dari rumah sakit rujukan. Nah, ini bagaimana? Ini kan lumayan banyak ini kejadian ya saya bilang di DKI Jakarta dulu ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya, Pak Syahrizal? Iya, betul ya, bahwa ini hal yang betul-betul kita harus hindari lah ya. Ya. Tidak boleh hal seperti ini terjadi ya. Jadi waktu kemarin kita mendengar bahwa ada kebijakan untuk memindahkan mereka-mereka yang isolasi mandiri ya, misalnya ini bahkan isolasi mandiri ditempatkan di pusat-pusat penanganan yang khusus begitu. Ini saya kira baik ya. Sebetulnya ini saya udah usulkan dari awal sekali, awal wabah ya, tapi kita baru melakukannya sekarang, walaupun terlambat, saya kira cukup baik ya. Memang sangat berisiko sekali ya, apalagi jika ada mereka yang memang sudah dalam kasus konfirmasi, jadi ketika dia sudah mendapatkan pemeriksaan PCR, menunggu di rumah mungkin 1-2 hari, lalu kemudian mendapat berita dia positif dan harusnya dijemput ya. Ini saya juga beberapa orang di sekitar saya mengalami hal seperti itu ya. Tapi yang ada di sekitar saya ya alhamdulillah cepat sekali datang ya ambulannya. Nah, jadi kalau memang saya mendengar ada peristiwa kejadian seperti ini memang sangat disayangkan ya, karena kecepatan memisahkan antara orang yang memang sudah jelas-jelas positif dengan orang yang sehat itu merupakan langkah penting sekali ya. Baik, jadi jangan sampai sudah terjadi penularan terlebih dahulu baru akhirnya kita seperti pahlawan kesiangan seperti itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak Hermawan, ini lanjutkan yang tadi Pak. Jadi solusinya seperti apa ini baiknya, soalnya ini kerap terjadi begitu Pak. Terkait dengan penjemputan yang telat oleh para petugas dari rumah sakit rujukan. Ya, jadi kita mengambil sebuah kebijaksanaan dan solusi ya, yang tentu kita juga melihat pemerintah juga punya keterbatasan karena health system capacities kita belum mampu mengikuti kecepatan transmisi kasus. Jadi harus ada upaya yang sifatnya bersumber daya masyarakat. Kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia punya konsep community-based initiative atau community-based fighting initiative. Jadi ada upaya kesadaran kolektif dari masyarakat, ini juga distimulasi oleh pemerintah, tentu melibatkan instrumen pemerintah. Dari segi instrumen kesehatan, di puskesmas itu punya 6 paling tidak tenaga kesehatan masyarakat yang siap selalu berada di tengah masyarakat. Nah, mereka ini juga bisa melakukan proses edukasi, pendampingan sampai early detection terhadap kasus-kasus COVID. Tetapi juga di masyarakat itu, di level desa ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada lurah, ada RT RW, bahkan ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang secara kolektif kalau ini distimulasi bagian dari community organization and community development, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, ada kesadaran kolektif, maka akan muncul daya tahan keluarga dan juga daya tahan lingkungan. Contoh yang paling sederhana, kalau setiap RW atau RT punya kesiapsiagaan, maka fasilitas isolasi mandiri itu tidak harus dari pemerintah dalam arti negara khusus yang menyediakan, tapi masyarakat bisa saja dengan inisiatif komunitas menyiapkan satu rumah atau 2 rumah yang memang diperuntukkan bila ada warganya yang terkontaminasi COVID dan dikonfirmasi positif. Kalau mereka tanpa gejala atau bergejala ringan, bisa diisolasi mandiri, keperluannya dipenuhi, tidak perlu ada stigmatisasi, sehingga terisolasi atau terhindar dari kontaminasi lingkungan, tapi sekaligus inilah bentuk kepedulian dalam penanganan COVID. Dan bayangkan kalau semua rukun warga, rukun tetangga, dan komunitas terkecil ini melakukan upaya yang sama, Indonesia akan cepat keluar dari masalah. Karena sumber daya lahir dari kesadaran dan kolektivitas masyarakat itu sendiri. Walaupun ada kewajiban pemerintah, tapi pemerintah justru harus mengarus utamakan ini. Community-based fighting initiative, ada yang kita sebut juga perang akar rumput menghadapi COVID-19. Atau kita ambillah konsep dari nasionalisme kita,
hankam rata gitu, pertahanan keamanan rakyat semesta menghadapi COVID. Karena kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, memang kapasitas kesehatan kita terbatas. Saatnya kita bersatu bersama untuk mengendalikan COVID dengan meningkatkan kesadaran, kesabaran, dan juga daya tahan kita bersama. Bung Rolando. Terima kasih Pak Hermawan. Mungkin ini terakhir sekali Pak, ini closing statement dari Anda, apakah ada lagi yang mau ditambahkan Pak? Sudah cukup? Ya, mungkin yang terakhir adalah konsistensi ya, dan juga sinkronisasi kebijakan tadi. Pemerintah, antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, antar pemerintah daerah dalam satu kawasan, semisal DKI dengan Bogor, dengan Bekasi, Depok, dan Tangerang, tidak boleh ada kebijakan yang cukup dalam gapnya. Harus ada harmonisasi kebijakan. Kalau di Jakarta PSBB, jangan sampai malah area-area pariwisata yang dibuka sekitaran ini, yang pada akhirnya juga tidak akan bermakna mengendalikan kawasan, malah akan membuat parsialnya penanganan COVID di lingkungan kita. Jadi kuncinya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan juga menjadi penting. Baik, Pak Syahrizal, singkat saja Pak, 2 kalimat. Seperti apa Pak, kira-kira Pak, closing statement dari Anda? Ya, jadi memang yang kita tangani saat ini kebijakan itu terkait di hilir ya. Tetapi di tengah saya kira tetap saja ya, saya percaya bahwa jika mereka yang berada di luar 90% menggunakan masker, menjaga jarak dan tetap memelihara kebersihan tangan, saya kira itu langkah utama dan itu bisa seperti kita melakukan vaksinasi terhadap 70% penduduk. Ya. Baik. Intinya semuanya harus kompak begitu ya Pak ya. Harus harmoni antara pusat, daerah dan juga dengan masyarakat sendiri. Terima kasih banyak Pak Syahrizal Syarif, epidemiolog UI, sudah bergabung bersama kami di Lansok kali ini, dan juga Pak Hermawan Saputra, Satgas COVID-19, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.